Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk atau terdengar belum? Sudah, Pak. Sudah ya, baik, terima kasih. Baik, selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Hari ini kita berjumpa di tutorial webinar kedua ya. Webinar kedua, tadi ada beberapa teman-teman yang belum bisa join, nanti mungkin bisa join ya. Tadi saya kalau pakai Gmail biasa lebih mudah masuk ya dibandingkan dengan kita pakai email yang dari kampus. Tadi saya coba berkali-kali gitu ya. Itu ada kendala gitu ya. Ini saya sudah join. Teman-teman pakai email biasa nggak apa-apa, email Gmail saja jika memang terkendala untuk masuk. Terkendala. Tadi ada beberapa yang izin, monggo silahkan, nggak masalah. Tadi sudah ada ini, cuma informasi izin atau apa di grup saja, tidak usah japri ya. Jadi biar nanti ke-record semua di WhatsApp grupnya ketika nanti ada pertanyaan atau apapun ya. Baik, sebelum kita mulai tutorial kedua ini ya, web kedua ini ya, mari kita mulai dengan baca doa masing-masing ya di dalam hati ya, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, rekan mahasiswa semuanya, terima kasih ya hari ini yang kita sudah join kembali, sudah bertemu kembali ya di tutorial kedua. Tutorial kedua ini saya kemarin akan membahas tentang beberapa tugas yang teman-teman kemarin sudah mencoba ya, teman-teman sudah mencoba untuk teman-teman lakukan, sudah mencoba teman-teman mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 yang sudah teman-teman coba kerjakan. Nah, ini nanti yang telah teman-teman kita akan bahas nih dari tugas-tugas yang kemarin sudah teman-teman lakukan. Ini kan ya. Baik, saya screen dulu ya. Tampilan layar webnya sudah muncul. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau belum tolong dikonfirmasi ya biar saya nanti bisa melihat ya. Atau mungkin apa yang memang yang belum terlihat. Bentar, ini kayaknya charger dulu saya. Baterainya udah mulai. Baik, di tutorial kedua ini kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas 1 ya. Tugas 1 teman-teman kemarin mengerjakannya di web ke berapa? Di KB ke-3 ya, KB ke-3 ya. KB ke-3. Teman-teman kemarin sudah mengerjakan tugas 1-nya. Yang sudah teman-teman kerjakan ada 13 orang yang sudah mengumpulkannya. Tugas 1 punya Dimas Prasetyo. Sorry. Dimas Prasetyo. Mas Dimas, ada nggak Mas Dimas ya? Ada Bang. Ada. Sambil ini ya, sambil kita sharing aja ya. Nanti kita diskusi aja. Jadi biar nanti yang sudah Mas Dimas kerjakan ini, nah ini ya Mas Dimas. Mas Dimas di tugas 1. Nah ini rencana judulnya ini Mas. Analisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja apa? Kinerja apa kinerja? Maksudnya literasi keuangan tingkat SMA Pak rencananya. Memang ininya Renaja. Salah itu Pak, typo Pak. Harusnya apa? Remaja tingkat sekolah. Oh, remaja. Iya Pak. Nah, tingkat SMA-nya SMA mana?
Kalau data yang sudah terkumpul sementara di sekitar Tulang Bawang Lampung, Pak. Nah, ini nanti dibatasi aja. Kalau misalnya memang dari Mas Dimasnya ini mau diinkan, dibatasi aja. Batasi dengan ini ya, dengan lokasi ya. Dengan lokasi, misalnya kalau misalnya tadi, misalnya Mas mau pakai SMA sekabupaten atau apa gitu ya. Tadi kan berarti setulang bawang itu berarti apa? Sekecamatan apa? Kabupaten. Sekabupaten. Berarti SMA di kabupaten gitu ya. Di kabupaten. Ya. Tulang bawang Lampung berarti ya? Iya, Pak. Lampung. Nah, nanti berarti Mas Dimas ini nanti nyebar angket ya? Karena ini nanti ngitung loh Mas. Ini kuantitatif kan? Sementara sudah punya datanya di beberapa SMA sih, Pak. Kebetulan kan kerjanya memang bersinggungan dengan Iya. di Jepang, Pak. Jadi sudah punya datanya beberapa. Enggak, kalau judulnya pengaruh ini biasanya kan nanti gunakan statistik Mas di metodologi penelitiannya. Nanti ujung-ujungnya Mas nanti nyebar data berupa angket, bukan data dalam berupa sekunder, bahkan data primer. Data nanti yang diambil langsung dari responden si mahasiswa remaja ini, yang di SMA ini. Nanti perwakilan dari masing-masingnya terhitung, misalnya total populasinya ada berapa, misalnya total populasinya gitu Mas. Total populasinya dia misalnya sekolah SMA sekabupaten itu ada berapa ribu orang gitu. Misalnya, misal ada 20.000 orang misalnya, atau mungkin 200.000 orang kan. Nanti dihitung ada sampel. Nah, ketika ada sampel, hitung gunakan rumus, nanti bisa gunakan Slopin, bisa gunakan Arikunto atau apapun itu. Nanti ujung-ujungnya ketemu nih angkanya, ketemu sampelnya berapa gitu. Nah, kalau sudah ketemu sampelnya, nanti ujung-ujungnya buat kuesioner yang nanti mewakili variabel si X-nya, yaitu variabel X-nya kan ini nih, literasi keuangan nih. Iya, Pak. Variabel X-nya, ini literasi keuangan. Nah, kemudian variabel Y-nya, kan cuma 2 variabel nih. Nah, Y-nya remaja. Tapi kalau di ini terhadap remaja tingkat SMA, literasi terhadap ini, kalau remaja kan ini memang ininya ya, kira-kira yang menjadi variabel terikatnya nih, literasi keuangan terhadap remaja. Remaja ini kan ya memang siswanya ya, siswa SMA-nya ya. Apa terhadap apanya nih di sini? Yang menjadi variabel Y-nya, variabel Y kurang ini nih, belum tepat nih variabel Y-nya. Apa Mas? Berarti mungkin terhadap ini ya, Pak ya. Kayak gini kan jelas nih kinerja UMKM ya kan. Nah, ini kan jelas nih. Nah, pada perilaku nih keuangan, nah, pada generasi milenial ya ini kan jelas nih. Jadi variabel Y-nya perilaku. Kalau remaja ya memang ini juga remaja juga sama kan gitu, generasi milenial. Nah, kan pengelolaan keuangan. Nah, terhadap pengelolaan keuangan atau ini kan judul yang sudah Mas ambil nih dari beberapa jurnal pengelolaan keuangan pribadi, nah misalnya. Nah, ini kan pengelolaan keuangan pribadi. Gitu Mas. Kira-kira apa Mas? Ini kita baru ngobrol judul loh. Ya, lebih diperjelas itunya ya, Pak ya. Variabel Y-nya kira-kira apa? Mungkin Mau tadi pakai, ya sok. Gimana Pak? Iya, tadi mau ini kan berarti literasi keuangan ya, literasi keuangan si siswanya. Tadi apakah mau masuk ke perilaku keuangannya gitu, atau misalnya pengelolaan keuangannya, terserah, atau apa nih yang memang kira-kira yang mau diteliti.
Kalau yang sudah terpikir di perilaku keuangan atau di pengetahuan tentang produk perbankan sih Pak. Lebih ke situ Pak. Pengetahuan Tentang produk-produk perbankan, misalnya tabungan atau intinya mengelola keuangan di nah, ya. berarti pengelolaan. Jadi terserah nih mau tadi perilaku ya atau tadi pengelolaan keuangan. Nanti kan ujungnya ke perbankan segala macam, tinggal nanti ini aja. Iya Pak. So, bisa dipastikan nanti saya kasih keleluasaan ya. Jadi ini silahkan nanti dipikirkan atau misalnya ketemu yang lain boleh. Ya, ini kan baru nanti boleh berubah di tugas 1 tugas 2 boleh berubah sih. Nggak masalah sih. Gitu. Nah, berarti nanti tinggal dikuatkan gitu ya, dikuatkan kalau misalnya memang judulnya sudah tentu ini ya tinggal nanti saya minta variabel y-nya aja nih diperjelas ya. Nah, variabel y-nya tentukan. Nah, silahkan disesuaikan kembali ya variabel y-nya. Variabel y-nya. Silahkan. Saya kasih keleluasaan nih. Monggo. Kalau ini udah benar nih, ini kan nanti ini dipakai nanti buat buat nanti data pendukung ya. Dan juga nanti termasuk dalam daftar pustaka dipakai nih yang ini. Yang penting judulnya literasi keuangan. Nah, berhubungan literasi keuangan. Nggak apa-apa, yang penting ada satu variabel yang muncul gitu. Sudah benar. Yang 4 dengan pengaruh literasi keuangan, oke. Kemarin saya minta minimal 5 ya, ini udah 6 boleh. Nah, kalau kerangka penulisan tidak usah pakai cover ya, ini lebih condongnya ke judul. Oh, judul. Lebih judulnya. Paling judul, abstrak, pendahuluan atau latar belakang, lebih metode, kemudian pembahasan dan hasil, kesimpulan dan daftar pustaka ini sudah cukup. Nah, kalau cover biasanya kan hanya paling cuma berapa ini ya, kalau artikel jurnal itu paling 8 lembar sampai dengan 10 lembar lah ya, tidak panjang-panjang. Nah, cuman nanti pastikan template yang digunakan ya harus pakai template UT. Sesuai dengan Panduan harus sesuai panduan UT. Gitu. Nanti saya bantu kirim deh di grupnya ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa pakai template-nya aja, tinggal teman-teman rubah. Teman-teman nanti biar lebih ini. Nanti itu di tugas 3 nih. Nah, tugas 2 ini kan dan tugas 1 hanya pelengkap ya, melengkapi nanti ini. Selebihnya nanti pelengkapnya lain tuh berhubungan dengan ini. Dengan tugasnya. Silakan Mas Dimas, ada yang mau ditanyain ya? Untuk tugas 1. Untuk judulnya kan sementara masih sambil dipikirkan Pak. Nanti kalau mama saya mau minta saran Bapak boleh ke WA pribadi atau ke grup Pak? Di grup aja nggak apa-apa, biar nanti sama teman-teman kan bisa lebih ini ya, bisa lebih tahu kalau ada misalnya perbaikan atau apa, biar nanti juga jadi pembelajaran buat teman-teman yang lainnya. Ya, jadi di grup aja. Karena kalau di WhatsApp biasanya kalau itu nomor baru saya jarang saya balas. Kalau misalnya kadang kan mahasiswa nggak nyebutin dari mana tuh. Nah, Iya kadang Pak. nggak saya balas. Nah, jadi kalau mau saya biasanya lebih cepat kok, lebih cepat kalau di grup. Kalau di grup itu karena udah tahu itu adalah mahasiswa di grup itu, nah biasanya saya harus cepat. Langsung saya balas. Nah, ini juga biar bisa juga dari teman-teman ya, nanti menyesuaikan dengan teman-teman biar nanti teman-teman juga ini. Ini yang kemarin nih. Bisa tugas yang semester kemarin. Sebentar, ini kayaknya tugas ini saya hilangin dulu ya.
yang tahun kemarin nih. Kalian punya Mas Dimas, Sepas. Ini udah saya set nih punya Mas Dimas nih. Yang tugas satunya. Oke. Silahkan disesuaikan judul filenya ya. Terus. Nah, komennya udah langsung saya kirim ya Mas Dimas ya. Baik Pak. Jadi nanti tinggal dicek di situ. Oke, berikutnya Yunita Dia. Ada Yunita Dia? Ada. Ada. Nah, Yunita Dia judulnya ini ya. Pengaruh pelatihan selling untuk meningkatkan penjualan di PT Garuda Mentari Indonesia. Lebih senang pakai kuanti ya? Iya Pak. Saya sih nggak masalah, silahkan. Cuma kalau kuanti nanti ujungnya kan ada angka-angka statistik yang ditulis gitu. Iya betul Pak. Nanti kayaknya survei itu buat angket. Betul. Kekejar nggak kira-kira kalau misalnya teman-teman banyak yang menggunakan kuantitatif gitu? Kalau kualitatif kan biasanya hanya menganalisa aja. Wawancara juga wawancara kalau teman-teman di tempat kerja sendiri atau itu adalah tempat yang sudah teman-teman terbiasa gitu, memudahkan ya tinggal teman-teman ini aja sih. Itu kebetulan tempat kerja Pak, jadi bisa langsung share ke teman. Oh gitu. Ya. Berarti nggak masalah ya kalau gitu ya. Iya. Oke, berarti tinggal boleh lanjut nggak apa-apa. Untuk judulnya, perumusan masalahnya tidak terlalu banyak ya, biasanya juga ini nggak sebanyak inilah. Anda paling hanya mencari misalnya nanti pembahasannya mau sampai 6 ini, kebanyakan nggak kalau 6 ini? Ya kira-kira itu yang kira-kira yang bagus yang mana ya Pak? Nggak benernya bukannya bagus sih, biar nggak nanti nggak kebanyakan aja sih gitu. Kalau Iya. sanggup sih nggak apa-apa. Kalau emang mau ini semua gitu. Ini kan kalau misalnya ini kan ada variabel, ada ini ya, ada pelatihan selling nih kan, pelatihan selling. Kemudian untuk meningkat. Nah, kalau misalnya ini berbicara judulnya mau kuan dan kual ini berbeda gini. Ini saya ini. Kalau judul kuantitatif, nah judul ini berarti kalau ada kata pengaruh, ya, ada kata pengaruh. Nah, berarti teman-teman nanti ujung-ujungnya di sini akan berbicara variabel X. Di sini ada terhadap variabel Y. Gitu. Nah, kalau judul ini, nah, untuk meningkatkan. Kalau untuk meningkatkan ini lebih cenderung judulnya ke kualitatif. Kualitatif. Kalau kualitatif ini biasanya itu kan dia bersifat pasif gitu. Ini kalau misalnya menjadi kualitatif, jadi misal ini. Nah ini terserah nih, mau pakai kuanti atau kuali nih. Kalau pakai kuanti, judulnya pengaruh pelatihan selling skill. Nah, terhadap. Nah ini penjualannya apa nih berarti? Volume penjualan. Ini Kan mau yang bisa diukur. harus barangnya atau enggak Pak?
barangnya sebenarnya gini aja, kalau misalnya mau ini kan meningkatkan penjualan, berarti kan kalau mau jadi kuanti itu kan berarti harus terlihat angka. Berarti volume penjualannya. Emang barang produk di sana banyak? Ada apa aja produknya? Produk suplemen sama kecantikan sama kesehatan, Pak. Ya udah, nggak apa-apa kalau mau di ini kan bisa diperkecil tuh. Misalnya volume penjualan produk apa gitu. Atau mau umum, kalau mau umum ya begini aja umum. Nah, gimana? Dari unit. Pak, sama yang kan teman-teman yang jualan tuh beda-beda produk, jadi biar nanti semua bisa ikut. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti dengan pelatihan ini berarti nanti diasumsikan akan ada peningkatan ya. Iya. Ada peningkatan. Nah, tapi kalau judulnya mau kuanti, ininya pakai volume penjualan ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini sesuai di PT apa. Kalau mau jadi kualitatif, ini berubah. Gitu. Jadi di sini bisa implementasi pelatihan selling, kalau nggak di sini bisa pelatihan selling skill dalam meningkatkan penjualan PT. Nah, ini kan dia lebih ke sifat narasi ya kalau misalnya ke kualitatif gitu. Tapi kalau karena memang mau kuanti, ya ini aja. Jadi kata untuk meningkatkannya ini ya diganti ya. Jadi terhadap jadi volume. biar terhadap volume. Kenapa ada volume? Karena dia jumlah gitu. Kalau penjualan kan nggak bisa kita lihat. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ya udah Pak yang itu. Nah, berarti kalau itu mau ini jelasin aja di sini. Berarti yang pertama itu nanti berupa penjelasan atau gambaran aja ya, atau mungkin berupa penjelasan tentang yang namanya si variabel X itu apa. Yang kedua, penjelasan si variabel Y-nya. Sorry. Kemudian yang ketiga adalah pengaruhnya variabel X terhadap Y. Nah, gini aja. Ini untuk rumusan masalahnya atau apanya, Pak? Rumusan masalahnya aja. Jadi sebenarnya kan kalau di jurnal nggak ada perumusan masalah ya di jurnal itu. Di jurnal itu kan hanya ada kan mulai dari judul ya, nanti di situ muncul abstrak ya. Habis abstrak muncul nanti pendahuluan atau latar belakang di situ. Setelah itu metode. Setelah itu baru hasil pembahasan gitu ya. Sebenarnya ini rumusan ini nanti membantu teman-teman nanti pembahasannya itu apa yang mau dibahas di bab pembahasan atau hasil penelitian itu. Itu sebenarnya. Oh iya, baik. Kalau mau makainya banyak seperti ini boleh, nggak apa-apa. Tapi minimal 3 ini dibahas. Jadi pertama adalah tentang penjelasan tentang si variabel X-nya, pelatihan selling skill ini yang ada di PT ini bagaimana ceritakan, ya. Kemudian yang kedua adalah variabel Y-nya ceritakan semua. Nah baru setelah itu adalah pengaruh variabel X terhadap Y-nya. Gitu. Pak, saya mau nambahin lagi Pak, faktor-faktor. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Yang penting minimal 3 ini harus ada. Ya, minimal. Kalau misalnya sanggup misalnya 5, boleh. Ini minimal nanti perumusan. Ya, ini yang akan menjadi yang dibahas ya, yang menjadi pembahasan. Jika mau ditambahkan, ya silakan. Boleh. Ini ya, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya sih, nggak masalah. Yang penting teman-teman nanti soalnya punya teman-teman setelah ini nanti ujung-ujungnya selesai nih teman-teman membuat tugas 3. Tugas 3 tuh udah mulai urut tuh. Judulnya udah mulai masuk. Nanti yang namanya jurnal-jurnal yang sudah teman-teman ini pakai nih di sini nih kayak gini nih. Nanti akan teman-teman masukkan ke daftar pustaka. Akan teman-teman masukkan nanti ke jurnalnya yang teman-teman isi. Nah, nanti setelah itu nanti tugas ketiga lanjutan teman-teman nanti akan berhadapan dengan ya namanya
cek Turnitin nanti ujungnya. Direvisi dulu. Setelah revisi tugas 4 tuh nanti ada cek Turnitin. Nah, Turnitin biasanya nanti teman-teman memparafrase tuh. Nanti di pertemuan ke web 3 nanti saya bahas deh. Nah, yang penting sekarang teman-teman setelah punya modal judul ini ya, punya modal, setelah punya modal ini teman-teman nanti berikutnya tinggal ini aja. Tinggal teman-teman jurnal-jurnal ini yang sudah teman-teman rangkum nih. Kalau ini kan udah pasti benar nih. Karena rangkuman udah teman-teman ngambil dari abstrak ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan. Ini jurnal 1, ini jurnal 2-nya. Yang penting jurnal pendukungnya adalah jurnal-jurnal yang memiliki variabel yang ada dibahas. Walaupun Pak, ini variabelnya cuma 1 Pak. Sementara di sini variabelnya ada 4 atau ada 3, boleh nggak? Boleh, silakan. Tidak masalah ya. Ini juga pengembangan nggak apa-apa, nggak ini. Pengaruh sistem pengembangan SDM. Nah, ini kan berarti tadi kinerja. Nah, kalau ini berarti masih hubungan pelatihan nggak di dalamnya ketika pembahasannya? Iya, kalau saya baca-baca masih ada hubungannya, Pak. Nggak ada ya, ini ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena dia masih pembahasannya masih membahas tentang salah satunya pelatihan selling point nih dalamnya. Boleh, nggak apa-apa. Ya kan, masih kan? Kemudian ya, ini. Nah, ini nanti lebih condongnya ya, lihat ini ya, di template-nya. Template-nya nanti biar sesuai. Template sesuaikan. Nanti di bab 3 sudah mulai harus pakai template ya. Nanti saya kirim di grup ya. Nanti saya kirim di grup WhatsApp ya. Nanti teman-teman bisa tuh nanti template yang kemarin juga ada TMUT kan yang di KB berapa yang kemarin tuh, yang kemarin saya sampaikan itu. Template-nya seperti itu. Atau nanti saya kirimkan template-nya utuh nanti nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan juga deh biar teman-teman nanti ada acuan ya. Sesuaikan dengan panduan dari UT ya. Ini nggak bisa nih tebal-tebal begini. Jadi nanti ada aturannya. Nanti penulis pertama ini, nanti penulis kedua ada saya di sini sebagai dosen. Nanti ada angka 1 di sini, gitu kan, dikecilin. Ya, kemarin baru nyoba itu, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini sudah ini. Nama saya nggak usah pakai gelar ya, jadi nanti kalau pakai nama saya, pakai ini Arif Hidayat gitu, nggak usah pakai gelar, karena kalau di jurnal itu nggak ada gelar. Jadi cukup diinikan saja. Jadi ini saja. Nanti di sini sebagai mahasiswa, ya kan di sini kan keterangannya. Satunya sebagai mahasiswa, kemudian yang keduanya di bawah kalau misalnya sebagai dosen. Dosen prodi manajemen fakultas ekonomi. Sekarang udah berubah jadi ekonomi bisnis ya? Bukan dulu cuma fakultas ekonomi doang. Belum. Coba cek lagi ya di panduannya ya. Ini nggak apa-apa nih, ini baru ini. Nah, nanti teman-teman akan kewalahan itu kalau misalnya nanti di ini berhubungan dengan Turnitin ya. Karena Turnitin itu syarat kelulusan. Jadi kelulusan nanti teman-teman ya kalau nggak ada itunya ya berat gitu. Akan dilanjut ya untuk tugas 3-nya, untuk penulisan karirnya. Langsung saya kirim ya, biar nanti bisa langsung. Nah, ini nanti nggak usah ngirim tugas 1 lagi. Kalau sudah ini, dia lanjut. Pokoknya tugas 1 ngerjain, udah ada revisi gimana, terusin lanjutin ke tugas 2. Tugas 2 ada revisi, terusin sampai ke tugas 3 gitu. Nanti pokoknya sampai dengan final, nanti terakhir juga sama gitu.
Jadi harus terus maju terus ya, jangan nanti ada revisi saya ngerjain lagi, nggak usah ya. Jadi terus aja, karena nanti endingnya adalah yang penting terrecord semua tugas 1 mengerjakan, tugas 2 mengerjakan, tugas 3, tugas 4 sampai dengan finish sampai lulus gitu. Jadi bukan berarti revisi di tugas 1 harus diperbaiki di tugas 1 ya. Nah, jadi pemahamannya harus teman-teman ini kan, biar nanti teman-teman nggak bingung. Nah, ini punya Okta, ada Okta nggak? Ada Okta Nuryani? Nggak ada ya? Ini Okta ini masih, ini variabelnya banyak Okta ini. Ini buat pembelajaran ke teman-teman nih. Nanti ini kan juga sama nih. Ini akan jadi ini. Nggak ada ya? Okta nggak ada? Okta ini mengajukan judul di sini ada 2 variabel X. Variabel X1, variabel X2, ada Y di sini. Ada variabel X1-nya, nah, di sini Okta lebih tentang ini, kepercayaan customer. Jadi dia lebih ke arah trust ya. Kemudian X2-nya adalah kemudahan bertransaksi. Kemudian variabel Y-nya, terikatnya itu tentang keputusan pembelian secara online. Secara online nih pada ini. Nah, ini. Nah, ini variabelnya 3. Berarti nanti dalamnya pembahasannya, perumusan masalahnya atau pembahasan nanti ya, perumusannya minimal kalau ini ada 3, 1 membahas nanti si variabel X itu sendiri apa ya, atau bagaimana variabelnya ini, variabel X-nya. Kemudian yang kedua adalah apa variabel X2, ini ada 2X ya, X1, X2-nya. Kemudian 3, apa variabel Y, bahas nih variabel Y-nya. Setelah itu yang keempat nanti bagaimana pengaruhnya, pengaruh X1 terhadap Y. Yang kelima, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y. Yang keenam, nanti bagaimana pengaruh X1 dan X2 ini secara simultan. Secara simultan dia terhadap Y. Minimal 6 nih. Kalau judulnya ini. Nah, ini belum ada jurnalnya nih. Belum ada. Kerangka sudah ada. Nah, ini jurnal yang belum ada. Nah, ini berarti ini saya note di sini. Jurnal kan orang yang nggak ada ya. Jurnal pendukung ini belum ada. Jadi harus cari 5 jurnal yang mempunyai pembahasan atau judul yang sama. Judul yang sama dengan rencana judul karir yang akan dibuat. Buat rangkumannya. Silahkan lengkapi langsung di tugas 3. Karena nanti akan dipakai di tugas 3. Nah, ini judulnya sih kalau saya sih melihatnya kebanyakan. Nanti kekejar nggak? Soalnya waktunya mepet banget loh. Kira cuma 2 bulan, 3 bulan masalahnya.
Kalau emang sanggup ya mangga gitu kan. Kalau semester kemarin teman-teman banyak yang ngambil dengan ke arah kualitatif kemarin tuh kebanyakan. Tapi sekarang teman-teman kebanyakan ke kuantitatif ya mangga lah terserah. Kalau emang teman-teman hobi ke sana gitu. Oke. Nah, ini Okta. Ini. Terima kasih. Tugas 1 sudah dikerjakan. Ada beberapa not. 1, pastikan judul yang akan dipakai dalam karir. Kemudian yang kedua, lengkapi 5 jurnal terbitan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir. Okta ya ini. Ini dia, ada nih dia. Hadir, Pak. Nah, ini baru beda nih. Hadir. Yang tadi kan kebanyakan, monggo. Nah, ini dia, ini judulnya, ini kualitatif nih. Gitu. Jadi dia nanti pembahasannya berhubungan dengan tidak pakai statistik nih, malah ini kalau ini. Gak apa-apa, nah ini saya malah lebih ini. Nah, coba dicek lagi ya, typonya di inilah, diminimalisir ya. Nanti soalnya kelihatan. Ini kabupaten kan? Dari Bangka. Iya, Pak, iya. Iya, Pak, dari Upaya Bangka. pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Bangka Barat ya. Oke, nah nanti ini jurnal-jurnal yang sesuai ya, yang agak mirip-mirip ya jurnalnya. Iya, Oke. Pak. Rencananya kualitatif ya? Iya, Pak. Lebih ini ya, nggak apa-apa. Ini judul yang pertama, oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi agak mirip nih. Pokoknya berhubungan dengan UMKM aja, pengembangan UMKM nih, upaya pemerintahnya bagaimana. Ini peran modal. Emang nanti pembahasannya ada dalamnya ada pembahasan modal. Di dalamnya ada pembahasan modal ya? Enggak tahu. Ya nanti jurnalnya disesuaikan kalau emang ada misalnya pemberdayaan masyarakat berbasis tentang kearifan lokal gitu ya. Atau apa gitu silakan, tapi nanti yang nanti jurnal pendukungnya yang mirip gitu. Kalau nanti misalnya ada di sini yang belum sesuai, nggak apa-apa. Nanti mau dirubah di tugas 3 boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, Pak. Lemes banget. Nah, nggak apa-apa. Ini masih ini ya. Ini peningkatan pendapatan asli nih harusnya lebih ke arah UMKM-nya. Apa ya, saya note ya, note nanti jurnal-jurnalnya. Nah, nanti jurnal pendukung ya. Yang minimal tadi 5 jurnal ya, minimal 5 jurnal terbitan 5 tahun terakhir. Pastikan di tugas 3 sesuai dengan judul karir ya, karir yang diambil. Judulnya udah fix itu? Judul kalinya udah fix yang ini? Udah. Oke ya. Oke, kalau udah saya nanti tinggal lanjut ya. Silahkan nanti judulnya saya ACC. Silahkan lanjutkan nih. Oke, ada pertanyaan? Ini dia. Untuk sekarang belum, Pak. Belum ya, karena masih ini. Tinggal ngecek aja, Pak.
Oke, nanti tinggal diteruskan, dilanjutkan ya di tugas 3-nya. Ya, satu orang yang baru ke arah kualitatif. Ramdhani ada? Siap, hadir Pak. Ada ya? Oke, kita sharing aja ya, kita diskusi ya. Nah, Ramdhani judulnya peran medsos ya, dalam Betul, Pak. meningkatkan keterlibatan konsumen pada bisnis online. Ini dibatasinya di mana? Kenapa? Pembatasannya mau di daerah mana? Pembatasannya. Apa umum gitu, di kabupaten mana atau di daerah mana gitu? Mungkin daerah sini aja Pak, karena saya kerja di Tangerang ya, mungkin di khusus daerah Tangerang dulu aja Pak, Kabupaten Tangerang. Oke, berarti nanti kalaupun di judulnya mau seperti ini nggak masalah, tapi nanti di metodenya dijelaskan ya, nanti pembatasannya di daerah mana. Tapi kalau misalnya bisa sebenarnya namanya medsos itu kan bisa umum ya. Nah, nanti orang-orang yang di dalamnya kan setiap daerah pasti nggak sama. Silakan batasi aja. Kabupaten kah atau provinsi ya, atau mau Indonesia kalau misalnya mau ini. Sebenarnya kalau ngambil datanya kan lebih mudah ya, karena kan kualitatif ya pengambilannya ya. Kualitatif Silakan Pak. disesuaikan. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, silakan dilanjut aja. Ini pada pedagang nih, dengan cara live shopping, berarti kalau dia pas dia langsung datang langsung ya. Literatur, kalau literatur review enak nih, cuma ngambil doang. Dari literaturnya dari mana? Dari Google Scholar gitu kan, literaturnya. Tinggal nanti diambil beberapa literatur nih. Kalau ini kan dia review literatur, tapi nggak apa-apa, masih ada peran medsos di sini. Kemudian ini peran medsos Instagram, perkembangan digital marketing. Sebenarnya kalau medsos lebih umum sih, kalau misalnya mau dibuat ini. Rencananya dengan peran media sosial ini ya, dari hal apa nih dalam pengambilan datanya kayak gimana dari rencananya? Pengambilan datanya ini kan berarti lebih ke arah ibaratnya kan analisa ya, analisa dengan ini apakah nanti interview dengan orang bersangkutan dengan ada perwakilan atau bagaimana? Bisa ini sih Pak, interview itu karena saya kerja di ini juga Pak, di bagian administrasi di salah satu pergudangan gitu. Terus ada penjualan live shopping juga Pak, via Shopee kayak TikTok gitu-gitu Pak. Oh, berarti kalau gitu nggak usah dibatasi juga umum ya, karena dia bisa berarti yang menjadi fokusnya itu bisa semua itu. Baik Pak. Nggak apa-apa, nggak usah dibatasi. Yang penting nanti tinggal, karena kan dia medsos ya, berarti kan dia tersebar kemanapun gitu. Dan semua orang yang ada di situ kan berarti tidak hanya di Kabupaten Tangerang kan, pasti ada yang dari Bandung, ada yang dari Bali ya kan, ada yang dari Papua gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah tinggal di dalami aja ya. Nanti di tugas 3-nya nanti kan dibuat tuh. Nah, mulai nanti di ini kan.
Oke ya, nggak ada pertanyaan, Ramdhani? Untuk saat ini cukup sih Pak. Cukup ya, karena masih baru ya, belum ini. Iya Mungkin Pak. judulnya sudah oke, tinggal nanti dilanjut di tugas 3 ya. Ini pasti Pak. Apa harus spesifik nggak sih Kenapa? Pak? Media sosial misal TikTok, khusus TikTok kah atau Instagram misal, atau umum aja Pak? Boleh sih kalau judulnya dari Mas Ramdhani mau difokuskan ke medsosnya mana ya. Fokus mau difokuskan, nggak apa-apa, tinggal tambahkan aja. Ke Siap. medsosnya yang mana. Gitu. Siap. Yang tadi kan, kalau tadi judulnya masih umum ya? Umum Judul Pak. masih umum. Nah, kalau mau misalnya ke mana? Medsosnya mau dibuat kemana? Apa mau Instagram? Atau mau FB? Silakan. Atau mau misalnya TikTok gitu, terserah atau apalah, silakan pilih aja. Kalau misalnya mau difokusin, Siap Pak. pilih saja, nanti sambil mikir-mikir ya. Oke. Kemudian Ruth Jen Olivia. Ada nggak Ruth Jen? Ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa buat pembelajaran teman-teman. Ini judulnya pengaruh implementasi sistem. Namanya implementasi sudah pelaksanaan ya. Mau pakai pengaruh atau mau pakai implementasi. Nggak ada ya? Mahasiswanya ada nggak? Ruth Jen ada? Nggak gabung? Nggak gabung berarti. Oke, kalau nggak gabung, ini punya Ruth Jen. Nah, judulnya ini, pengaruh implementasi. Nggak apa-apa sih kalau emang ini. Cuma ini pengaruh implementasi sistem penguangan tingkat instansi sakti terhadap kepuasan dan kinerja pengeluaran ini. Boleh kalau misalnya memang, kalau misalnya mau ya sanggup, boleh, nggak apa-apa, silahkan dilanjut. Pak, izin mau kasih tahu kalau di grup ada beberapa orang yang nggak bisa login Pak. Kenapa di grup ada beberapa yang tidak hadir ya? Iya, mau join tapi nggak bisa Pak. Nggak bisa, pakai email Gmail biasa aja bisa sih. Saya juga tadi 2 kali join ya. Bisa login pakai email pribadi aja. Tadi saya 2 kali nyoba. Saya tadi coba pakai email Gmail bisa masuk. Akhirnya saya keluar lagi karena nggak bisa nge-record kan. Kemudian setelah itu saya langsung masuk lagi pakai emailnya, email punya UT, bisa masuk gitu kan. Nah, kalau misalnya memang tidak hadir atau tidak join nggak apa-apa. Nanti rekamannya akan saya kirim. Tidak, kalau misal tidak bisa hadir atau join, nanti recordnya akan saya kirim di grup. Jadi nanti yang bisa ini langsung nggak apa-apa sambil nanti ini. Karena hari Ahad biasanya hari Minggu ya beda-beda ya. Ada mungkin yang non Muslim biasanya ada yang ke gereja ya gitu. Nanti kita sepakati lah kalau nanti misalnya mau di hari biasa ya. Kalau misalnya ini nggak apa-apa, tinggal nanti di tweet ketiga dan keempatnya bisa kita agendakan di hari biasa. Kalau misalnya memang agak sulitan di hari Minggu ya. Gitu. Jadi sementara kalau misalnya teman-teman lebih banyak ke minggunya, nanti kita bikin polling aja nanti di grup WhatsApp nanti untuk tweet ketiganya. Nanti diagendakan di hari apa.
Gak apa-apa ini kalau mau dilanjut yang buat Olivia karena mungkin tidak hadir ya, gak apa-apa. Dan nanti bisa dilihat di recordnya. Silahkan nanti tinggal di dalamnya aja. Silahkan lanjut di tugas 3-nya ya. Ini rangkuman jurnal yang 5 jurnal. Yang penting agak sesuai dengan judul yang akan diambil, tidak masalah. Nah, ini judul kedua ya. Ini judul yang ketiga. Judul yang keempat. Nah, kelima. Nah, judul buku boleh nggak apa-apa. Nanti ini akan melengkapi di daftar pustaka. Gitu. Ini udah lengkap sebenarnya. Tinggal nanti dilanjut di tugas 3 ya. Tugas 3-nya. Olivia. Nah, di samping rumah saya lagi ada yang hajatan nih masalahnya. Suaranya masuk nggak? Lagi ada hajatan nih. Silahkan lanjut tugas 3 dengan judul yang diajukan. Jen. Eli ada? Eli Mina. Nggak ada? Eli? Nggak dikasih nama di sini. Nah, Eli ini dia lebih judulnya tentang, nah ini kurang ini nih judulnya. Ada nggak Elinya? Biar diskusi. Ada. Nggak ada. Ini judulnya Mas, ini bukan judul ya. Judulnya lebih spesifik aja. Seperti halnya jurnal yang sudah publish ya. Yang sudah publish. Nah, kalau ini kayak judul buku jadinya. Perekonomian pada masa COVID-19 gitu. Nah, ini apa yang mau dibahas gitu. Misal, yang mau dibahas itu berhubungan dengan judulnya misalnya. Misal alternatif judulnya. Misal bisa kayak di bawah tuh. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Nah, ini jelas. Ada dampak yang dibahas. Ya kan? Yang kedua, ada peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Gitu. Strategi UMKM untuk meningkatkan perekonomian selama pandemi COVID-19 pada masa new normal. Gitu. Nah, ini yang jelas. Nih. Manajemen keuangan meningkatkan perekonomian keluarga di masa pandemi COVID-19. Bangkitnya perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Gitu. Nah, ini kira-kira perekonomian apa yang mau dibahas? Nah, kalau bisa lebih judulnya kalau bisa lebih kekinian aja ya, kita move on dari pandemi COVID ya, karena udah jauh ya. Jadi silahkan di ini aja, dicari lagi aja dengan konteksnya boleh sama, tapi lebih kekinian aja. Karena sudah jauh banget pandemi COVID-19, sudah ini banget ya. 2019 ya, 2020 udah jauh banget ya. Jadi silahkan disesuaikan kembali judulnya gitu lah. Dan jangan sampai nanti judulnya, yuk sekarang udah masanya udah masa lebih move on ya, sudah pasca pandemi gitu. Kita nggak usah lagi membahas lagi masa-masa yang pandemi-pandemi lah. Karena ini sudah saya anggap sudah jauh banget gitu. Karena 2019 gitu, udah 5 tahun yang lalu ya, jatuhnya dari awal pandemi.
walaupun kita baru 2 tahun normal ya, ya setidaknya kita tidak meneliti yang di belakang gitu. Jadi nanti silahkan untuk judulnya diinikan saja. Karena nggak ada orangnya, nanti bisa kalau mau diskusi nanti di grup ya. Di grup ini tadi siapa namanya? Lupa saya. Eli Mina. Nanti pastiin ada namanya biar nanti saya gampang ininya. Kadang saya dikasih nama. Nah, ini komen saya. Nah, jadinya lebih spesifik ya. Nah, lebih ya. Jadi biar nanti lebih move on, nggak lagi pandemi. Eli tadi. Sally ada? Reni Silviani. Ada? Ini punya siapa yang sudah jadi? Ini udah jadi ini. Pertanyaan saya punya siapa? Nanti kalau kena cek turnitin kena gitu. Padahal di pertemuan pertama di web kedua ini ya bukan jurnal yang diminta, tapi di web sini itu adalah judul apa yang mau dibahas, judulnya apa. Ya, setelah itu teman-teman buat perumusan masalah. Yang ketiga, teman-teman saya suruh adalah mencari 5 jurnal yang berhubungan dengan judul. Pertanyaan saya ini punya siapa? Gitu. Ini udah jadi tuh. Pertanyaan saya punya siapa? Nanti hati-hati kalau ini punya orang. Saya sih nggak berasumsi ini punya orang ya. Kalau ini punya orang, ya. Kalau ini misal jurnal punya orang, misal jurnal sudah publish, nanti akan terdeteksi plagiarism di tugas 4. Bahkan ini menjadi syarat kelulusan, harus bebas plagiasi yang langsung dicek sama UT ya. Yang dicek langsung oleh UT. Jadi langsung teman-teman ngupload itu langsung sehari nanti langsung kedetek sama UT, langsung dikirim tuh. Reportnya berapa persen? Maksimal hanya 30%. Di atas 30%, teman-teman nggak lulus. Mau tidak mau teman-teman harus revisi, harus teman-teman lakukan lagi dengan ini ya, dengan parafrase dan segala macam. Ini pertanyaan saya, jurnal siapa yang dipakai? Gitu. Ada nggak Reninya? Saya bukan masalah di tugas 1, bukan masalah tiba-tiba jadi, enggak gitu. Kalau tiba-tiba jadi malah saya berpikirnya lain, ini punya siapa gitu. Karena memang antara tugas perintah di tugas 1 itu disuruh ngapain gitu. Jadi kalau misalnya orang tujuannya ke Jakarta, perginya ke Tasik gitu kan, nggak nyambung jadinya. Ya, ini nggak saya komentari lebih lanjut ya, karena orangnya juga tidak ada.
Ini pertanyaan saya, jurnal punya siapa? Pastikan lihat perintah tugas 1 dengan jawaban yang diupload. Harus sesuai. Oh, sorry. Sofi ada? Ada, Pak. Nah, ini udah bagus nih, analisis pandangan pelanggan ya terhadap harga promo di produk di retail Alfamart ya. Ini lebih ke arah apa nih? Ke arah kuanti apa kuali? Sofi? Kuanti. Kuanti. Analisis pandangan pelanggan. Nanti kalau kuantitatif perbedaan ini analisis perbedaan. Ini yang jurnal keduanya tentang pengaruh harga dan kualitas. Jurnal ketiganya tentang implementasi strategi pemasaran retail. Oke. Keempatnya promosi terhadap peringatan Alfamart. Kelimanya faktor yang mempengaruhi. Keenam praktik tembus murah. Oke. Gak apa-apa. 7. Ini banyak nih sampai 10 kayak ini. Iya. Bagus nih. Udah lengkap nih. Nah, cuma sekarang saya mesti ini dari Reni ini. Sorry, Sofi ya. Nah, judulnya udah fix nih. Udah fix ya? Atau mau ada ini? Udah, Pak. Alfamart ini aja dibatasi. Alfamart di kecamatan. Kalau enggak di Alfamart. Kerja di Alfamart kan? Iya. Nah, jadi di tempat sendiri aja. Iya, Pak, di Kecamatan Kemu. Ya, nanti dibatasi aja di Alfamart mana. Udah komen saya cuma itu aja. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Sofi. Sofi. Ini saya itu agak sulit kalau disuruh koreksi di bentuk PDF tuh. Siapa nih? Sylvia. Sylvia ada nggak? Nggak nyambung. Nah, loh. Ada Sylvia nggak? Ada Sylvia? Pertanyaan saya muncul setelah Sylvia ngirim gini satu. Sylvia ini jurusan apa? Penelitian pertumbuhan buah pepaya. Nah, pertanyaan saya, jurusan kita apa? Ya, jadi nanti tolong disesuaikan dengan jurusan kita ya, jangan sampai nanti nggak nyambung nih, ini nggak nyambung banget. Nah, saya nggak tahu nih buah pepaya mau diapain. Ini kalau jurusan pertanian ya cocok nih pertanian gitu ya. Nah, makanya saya bilang kadang-kadang nggak baca tugas 1 itu disuruh ngapain, main kirim aja gitu ya. Ini total harus diperbaiki ya penelitiannya. Jadi saya nggak bisa komen juga di sini pakai PDF soalnya. Di komentar saya langsung di ini aja, berarti komentarnya langsung di sini aja komentarnya. Mohon perbaiki judulnya. Fokuskan judul karir yaitu pada manajemen yang menjadi fokus judul kita.
menjadi fokus judulnya. Ya. Tidak. Tolong segera revisi total judul dan pengerjaannya. Lihat kembali contoh jurnal-jurnal dari Google Cendekia yang gini aja deh. Saya nggak bisa komen juga nih. Soalnya pepaya, saya nggak tahu pepayanya mau diapain nih. Ini saya nggak bisa komen. Next, kirim dalam bentuk Word. Oke ya, nggak kita bahas lebih panjang. Berikutnya apa nih? Siti Nur Alia ada? Ini sembarangan ini berarti nggak nongol nih Sitinya nih. Siti Nur Alia nggak muncul berarti. Nah ini dari judulnya dia lebih condong ini full banget ya. Pengaruh budaya organisasi dan semuanya terhadap kinerja pegawai di PT. Nah ini kalau di jurnal harus jelas ya. Sebutkan. Nah, kalau mau terlalu dalam nggak apa-apa. Dengan PTX-nya PT siapa gitu ya, nggak boleh. Nah ini jurnal ininya boleh, motivasi kerja ini. Ya kan jelas tuh PT Lestari Purnomo Perkasa ya kan. Nah kedua dia ngambil judul jurnal dari kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, boleh nggak apa-apa. Pengaruh motivasi di kantor cabang Semarang boleh. Nah, Hasibuan Habibur Rahman Aset, nah boleh. Ini jurnal yang dipakainya PT Persada Arkana. Banyak banget rangkumannya. Ini ngerangkum padahal cukup ini aja. Ya, kalau ngerangkum sebenarnya rangkuman itu cukup aja. Rangkuman jurnal itu sudah diwakili oleh abstrak. Simple sebenarnya. Simple. Kalau itu bukan rangkuman namanya. Menulis kembali. Oke ya, ini orangnya nggak ada juga ya. Nah, kita biar cepat aja. Kalau tidak ada. Ini tadi punya Siti Nur Alia. Siti Nur Alia. Harus jelas tempat penelitiannya. Kemudian rangkuman jurnal cukup mewakili abstrak saja. Ini Alia. Jahrotul Munawaroh
Ada Zahrotul? Nah, ini juga bingung judulnya mana? Tugas 1 rumusan masalah. Merumuskan. Oh ini analisis strategi ya. Ini judulnya yang diajukan. Analisis strategi promosi penjualan terhadap keputusan pembelian customer. Pada kasus pada UMKM kedai kopi Askum KP. Boleh nggak apa-apa. Nanti perumusannya mencari bagaimana efektivitas strategi promosi penjualan yang digunakan oleh kedai kopi. Oke. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan. Ini jurnal yang sesuainya. Pengaruh harga kualitas. Oke. Kemudian jurnal kedua. Promosi. Oke. Kemudian jurnal ketiga, pengaruh strategi promosi. Ya, boleh. Keempat, strategi promosi ya melalui word of mouth ya, dari mulut ke mulut. Oke. Kelima, promosi dari Instagram promosinya. Oke, nggak apa-apa. Ini lengkap nih. Bisa buku juga dirangkum, padahal saya nggak minta buku dirangkum ya. Ini dirangkum semua sama dia. Bagus, nggak apa-apa. Ini sudah oke, tinggal dilanjutkan. Ini tanya, kalau cara membuat itu kutipan langsung. Nanti tugas 2, belum saya bahas. Nanti tugas 2 ya. Ini baru tugas dulu. Saya pastiin judulnya dulu, baru kalau kutipan langsung dan tak langsung nanti di tugas 2. Nanti akan kita bahas. Silahkan lanjutkan. Beberapa orang nih. Zahrotul. Saya sengaja koreksi berbarengan biar nanti sekalian. Nanti nyari 2 kali saya. Mutiara, ada Mutiara? Ada, Pak. Mutiara Helwina. Ada? Ada. Analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk di ini apa nih? Nama Weller ini apa? Berupa Tempat makan, Pak. Tempat makan. Oke, berarti kalau tempat makan ini berarti tempat ya, tempat penelitian ya. Oke. Nah, berarti kalau ini variabel X-nya ini faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Berarti variabelnya nanti akan muncul beberapa variabel X. Keputusan pembelian ini variabel Y nih. Ini variabel Y. Variabel ini tempat, ini bukan variabel. Variabelnya ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja? Mungkin harga, rasa. Nah, nanti faktor-faktor itu akan muncul di variabelnya. Semakin banyak faktor yang kamu ambil, nanti semakin banyak variabel X-nya. Ini kan judulnya secara implisit ya, tidak terlihat langsung. Kalau yang biasa kan misalnya analisis, misalnya berhubungan dengan promosi penjualan, ya mempengaruhi itu kan, itu langsung tuh terhadap keputusan pembelian, itu terlihat langsung. Kalau ini nggak terlihat langsung. Nah, faktor-faktor ini nggak bisa jadi variabel X, nanti akan muncul faktornya apa saja. Ketika sudah muncul faktornya apa saja, kira-kira yang mau dibahas itu faktor apa saja? Muncul angka 1 apa, kedua apa. Jadi nanti ujungnya akan nambah panjang nih. Mendingan di itu aja, dibuat langsung aja. Tok. Judulnya biar nanti nggak kepanjangan, karena kita punya waktu cuma 2 bulan. Nanti terlalu banyak faktor yang kamu iniin, semakin capek kamu nanti.
semakin nanti belum lagi punya PR ketika sudah selesai di parafrase segala macam gitu. Nanti agak khawatir nggak selesai saya. Kalau terlalu banyak. Nggak usah ngebahas ini will Sackboiler ini nggak usah, karena ini tempat. Ini bukan judulnya, ini tempatnya. Gitu. Kira-kira apa? Kalau variasi menu boleh? Membahas variasi menu kan di sana menunya banyak banget gitu. Sebenarnya judul itu bukan dari ini ya, kira-kira dari analisis faktor-faktor pengaruh nih kayak gini nih. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk nih pada McD ya, nih di Jati Asih Bekasi nih. Nah ini nanti di dalamnya itu dia membahas tentang metodenya apa yang digunakan. Oh dia deskriptif saja. Nah kalau deskriptif ini mudah. Dia tinggal ibaratnya penelitiannya itu dia ini saja, tinggal nanti menggambarkan gambaran di sana apa. Jadi dia menjelaskan di sana, oh yang beli kebanyakan perempuan berapa Pak, yang rata-rata pendidikannya SMA, usianya remaja, pekerjaannya rata pelajar gitu ya. Nah ini adalah yang memang faktor yang dipengaruhinya kayak lingkungan. Kalau ini dia nggak dia bahas. Karena judulnya dia analisis yang mempengaruhi. Tetapi kalau misalnya nanti di dalam metodenya, kira-kira metode yang mau dipakai apa? Kalau metodenya mau dipakai kuantitatif, saran saya akan panjang. Kalau mau pakai ini, deskriptif aja. Ini lebih simpel. Walaupun faktornya banyak kayak faktor lingkungan, kebiasaan individu, bauran promosi, aktivitas, waktu, daya tarik, ya asumsi dan sebagainya nih, segini banyaknya nggak dia bahas. Dia hanya membahas secara totalitas, oh faktor mempengaruhi ini adalah X-nya terhadap Y-nya gitu. Gimana? Gimana Mbak Mutiara? Berarti kalau misalnya mau bahas apa ya, kayak harganya di sana atau variasi menunya boleh. Variasi menu kan juga termasuk ke dalam produk ya, di dalamnya ya. Daya tarik produk ya kan bisa sih masuk situ. Keunikan produknya bisa masuk sih. Cuma gini, saya berbicara tentang metodenya aja. Kalau semakin banyak metode yang digunakan itu kuantitatif ya, kalau variabelnya semakin banyak nanti semakin lama. Ini kayak gini nih, dia gunakan tuh wawancara terstruktur, nah dengan kuesioner gitu, nanti nambah lama. Nah sekarang teman-teman mikir gini, manfaatkan waktu karena waktu kita cuma selesai sampai dengan tanggal 9 Juni ya, 9 Juni. Berarti punya waktu teman-teman hanya 1 bulan. Nah, kira-kira sebulan itu dengan aktivitas teman-teman kerja dan aktivitas teman-teman punya kesibukan lain selain menjadi mahasiswa gitu kan. Nah, kira-kira selesai apa enggak gitu. Terus lagi tambah lagi dengan adanya nanti cek turnitin ya, bolak-balik tuh biasanya teman-teman tuh di situ. Kalau belum selesai, saya nggak mau saya selesaikan gitu. Jadi biarin teman-teman ngupload lagi, cek lagi nanti turnitinnya. Jadi yang ngecek bukan saya, jadi langsung dari akademik UT yang ngecek langsung. Jadi langsung di punyanya UT gitu. Kalau emang sanggup selesai sih nggak masalah sih. Saya sih ya welcome aja, monggo silakan. Kalau pakai Kembali kualitatif dulu. mana? Harusnya Kalau punya. kualitatif, jadi bukannya dia berbicara masalah pengaruh ya atau hubungan sih kalau kualitatif. Kalau kualitatif tuh dia lebih cenderung lebih ke arah kayak gini nih. Nah, analisis keputusan konsumen dalam melakukan pembelian makanan. Nah, ini kan berarti hanya interview saja. Gitu kalau gini. Bagaimana sih konsumen memutuskan dia untuk berbelanja, dia untuk membeli gitu kan. Makanannya gitu ke warung minuman ini gitu. Oh iya, Pak. Terserah. Dipastikan aja. Gimana? Mau coba? Atau mau mikir dulu? Silakan. Nanti kalau udah fix di grup segera note biar nanti saya langsung kasih komen
Jadi biar nanti langsung bisa lanjut ke tugas 3. Silahkan pastikan. Mau rubah aja, Pak. Hah? Mau dirubah aja. Dirubah ke Pakai metode kualitatif. kualitatif aja. Oke, berarti ubah ke kualitatif ya. Berarti judulnya otomatis bukan ini. Iya. Judulnya. Gak apa-apa mirip ke sini. Misalnya apa ininya. Bisa ditentuin sekarang nggak? Atau gimana? Apa? Mau ditentuin sekarang apa ntar? Iya. Apa? Mau sama kayak itu. Hmm? Jadi apa? Analisis keputusan. Analisis keputusan konsumen. Keputusan konsumen. Terus? Ini sama nih, ini juga pembelian ya pada media sosial gitu. Ini juga sama nih. Ini kuali semua, malah lebih banyaknya kuali semua nih. Tapi kalau ini pengaruh nih. Kalau dia pakai kuanti nih kalau ini. Kuantitatif nih yang bawah. Kalau ini kuali nih. Nih, nanti sampai dipikirin ya. Nanti saya tunggu di grup ya. Di WhatsApp grup ya. Nanti pastikan nanti mau analisis keputusan konsumennya apa. Apa mau analisis keputusan pembelian atau apa, silahkan. Nggak apa-apa. Silahkan nanti disesuaikan. Ya, udah jam 10 soalnya. Oke. Sambil mikir-mikir dulu. Oke. Ini komennya judul disesuaikan nih ya menjadi kualitatif. Ini karena namanya beda-beda nih. Oh, ini Mutiara. Oke. Udah ya, udah komen semua ya. Ini punya ini udah nih. Tugas satunya. Ada yang belum tugas satu yang saya komen? Karena yang penting tugas satu itu selesai udah ya, udah 12. Tugas satu itu penting banget dibandingkan tugas 2. Tugas 2 kan itu teman-teman belajar saja bagaimana teman-teman menulis yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tugas 2 ada di KB5. Saya lihat dulu di KB5. KB5 ini nah, saya bersihin dulu yang tugas 2 yang ini. Itu web 1 kemarin tuh tanggal berapa ya? 1 kemarin tuh tanggal 28 April ya. Minggu 28 April. Tugas 2 lanjut tugas 2 belajar ini ya, ini tidak usah di ini nggak apa-apa sih, nggak usah
personal ya. Jadi pembuatan tugas 2 ini kutipan langsung tidak langsung sebenarnya bebas ya. Teman-teman di sini saya sih lebih cenderung teman-teman dalam membuat tugas kutipan langsung dan tidak langsung itu teman-teman nanti lebih baik, lebih banyak ke pembuatan kutipan yang tidak langsung ya, dengan menggunakan parafrase. Kenapa saya berkatakan dengan menggunakan parafrase? Karena teman-teman ketika menggunakan parafrase, teman-teman akan lebih mudah ya dihadapkan dengan yang namanya terbebas dari Turnitin ya, dari cek plagiasi. Karena teman-teman nanti akan berjuang di situ gitu. Kenapa saya lebih cenderung menginikan ke teman-teman itu? Karena memang itulah yang teman-teman harus ini ya. Harus teman-teman sesuaikan gitu. Mana tadi? Hah? Kenapa? Untuk tugas 1 tadi berarti kalau ada yang harus dikoreksi dikirim ulang atau gimana Pak? Enggak usah. Lanjutnya ke tugas 3 aja. Yang penting tugas 3 itu kan nanti sudah semua tuh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Oh, ini ada revisi, kirim ulang nggak? Gitu. Yang penting teman-teman langsung aja kirim ke tugas 3 aja. Tugas 3 itu udah langsung jurnalnya kok. Jadi lebih ini kan, lebih jelas lagi di situ. Nah, ini yang teman-teman kemarin nih. Saya lebih cenderung kepada teman-teman nih berbicara masalah mengutip ya di tugas kedua, mengutip dan menuliskan sumber kutipan gitu ya. Nah, di sini ada beraneka ragam kemarin ya, cara-cara dari teman-teman. Mulai dari kutipan itu ya, bagaimana dengan kutipan itu berarti pernyataan ya, atau gagasan, atau pendapat, atau pemikiran, atau temuan ahli atau orang lain ya, yang digunakan untuk membandingkan ya, memperkuat atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutipnya. Nah, ini yang contoh kemarin. Bagaimana nih misalnya ini pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim tentang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini menurut Delawati. Nah, ini kutipan, contoh kutipan. Terus bedanya apa? Mengutip tak langsung dan mengutip langsung. Nah, kalau mengutip tak langsung, ini teman-teman tuh ibaratnya teman-teman membaca, setelah membaca teman-teman membuat kembali dengan yang namanya membuat dengan menggunakan parafrase atau membuat dengan bahasa sendiri yang tanpa menghilangkan kalimat atau mengubah arti. Penjelasan tidak penting, tidak mengubah makna dan isi kutipan itu. Nah, ini teman-teman lebih aman dan lebih selamat ya untuk nanti teman-teman dicek plagiasi Turnitin. Pak, saya kutipan langsung. Ini pasti otomatis nih. Pasti keblok. Pasti merah gitu. Karena kenapa? Teman-teman mengutip kembali yang di buku, kemudian itu sudah banyak orang yang mengutipnya sama, itu akan secara otomatis ini akan mesin to mesin akan kena gitu. Nah, jadi saran saya teman-teman lebih banyak berfokus kepada bagaimana pengutipan tak langsung ini aja dibandingkan kutipan langsung. Karena kalau ini kan tanpa mengubah sama sekali. Kalau ini dengan bahasa sendiri gitu. Nah, teman-teman kemarin saya suruh dibuat tugas 2 itu yang penting teman-teman nih, oh saya kutipan langsung begini Pak, tak langsung begini Pak gitu. Jadi ibaratnya memparafrase saja. Bahkan teman-teman lebih condong harusnya sama antara tugas 1, tugas 2 ini antara kutipan langsung dan tak langsung sama aja. Jadi biar bisa saya membedakan gitu. Tapi kayaknya teman-teman saya lihat sebagian masih menggunakan ya antara kutipan langsung tak langsung itu masih beda. Kayak gini nih. Ini adalah kutipan yang langsung dan tak langsung nih. Ini kutipan langsung nih, sama persis. Ya. Spasinya sama, jaraknya dia juga terpisah dari teks ya. Kemudian penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam ya. Antar spasi juga berupa spasi tunggal ya. Tidak menggunakan tanda petiknya. Sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit tanpa dengan nomor halaman. Ini kutipan yang langsungnya panjang. Kalau ini kutipan langsung yang pendek. Kalau pendek pakai kutipan. Nah, saya lebih cenderung teman-teman harus berfokus, teman-teman harus mulai banyak penerapan di tugas 3 itu teman-teman menulis dengan menggunakan kutipan tak langsung.
Apa tuh kutipan tak langsung? Kutipan tak langsung ini adalah kutipan yang merupakan diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan yang dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Nah, ini kan kayak contoh interaksi dalam pembelajaran online ya dengan tatap muka ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dan pembelajaran online. Nah, ini menurut Gelawati tahun 2019. Nah, ini kutipan tak langsung ini adalah kutipan yang memang dari bentuk aslinya pasti berbeda. Ini bahasanya adalah bahasa yang sudah dikemas oleh si penulis, oleh si penulis di sini. Artinya bahasa Anda sendiri. Kalau ini bahasa Anda sendiri, dengan buku beda Pak, beda. Tetapi yang penting kita tidak merubah inti, tidak merubah makna dari hasil parafrase yang kita buat. Ini ya yang berhubungan dengan kutipan. Nggak ada lagi? Cuma ini doang ya. Nah, ini yang berhubungan dengan kutipan langsung. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa kutipan langsung dan kutipan tak langsung ini tadi di KB 5 ya. Jadi teman-teman harus mulai nih nanti berpikirnya ke depan karena teman-teman harus bisa menyelesaikan tugas teman-teman gitu. Kalau tugas teman-teman nggak selesai ya bingung gitu kan. Nanti dengan ini. Nah, ini punya Dimas nih. Nah, ini selfie 2018-2001 sebagai literasi. Nah, yang penting ini adalah ini bagus nih, sama. Ini bahasa yang dari buku persis sama ya. Kalau dia lebih dari 2 baris biasanya itu dia dengan menggunakan satu spasi agak menjorok ke kanan misalnya. Ya. Dia agak menjorok kini, kemudian satu spasi sih biasanya. Nah, cuma saya agak kurang worth it kalau teman-teman banyak menggunakan kutipan langsung. Biasa kalau cuma 3 baris biasanya atau kurang dari 3 baris biasanya pakai tanda kutip. Tanda kutipan langsung. Nah, mendingan seperti ini. Nah, ini lebih simpel kan. Nah, lebih simpel maksud saya itu ini yang nanti teman-teman bisa ini kan nih bisa sampaikan di penulisan jurnalnya agar sedikit sekali terdeteksi oleh Turnitin. Gitu ya. Nggak ada ini kan, nggak ada pertanyaan kan? Sok ada yang mau nanya nggak? Di ini tugas 2 nggak saya komentari lebih lanjut ya. Karena saya pikirnya teman-teman yang penting nanti di tugas 3-nya harus teman-teman selesaikan dengan baik karena itu berhubungan dengan jurnal langsung. Ini tadi punya Mas Dimas ya. Gitu. Jadi silahkan dilanjutkan tugas 3-nya. Jadi nggak saya komentari utuh ya kalau di kutipan langsung dan kutipan tak langsungnya. Kalau ada mau nanya, boleh ya Mas Dimas misalnya mau nanya boleh gitu, silakan. Tugas 2, oke. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya cuma butuh tadi konfirmasi itu di tugas 1 karena berhubungan dengan judul yang akan teman-teman ambil gitu. Nah, ini punya Yunita nih, tadi Yunita juga ada. Nah, ini kutipan langsung dan tak langsung. Nah, ini soalnya beda nih. Jadi saya nggak bisa membandingkan ya antara ininya. Ya, nggak apa-apa. Silahkan tinggal ini aja. Tinggal lanjut aja. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu teman-teman dipikirkan, difokuskan ya. Bagaimana teman-teman menulis antara kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Yang penting teman-teman bisa membuatnya. Nanti yang akan teman-teman pakai di tugas ketiga. Nah, tugas ketiga itu udah langsung tuh. Yes. Silahkan lanjut kerjakan tugas 3.
Karena di sini nggak ada nilai kan. Nanti nilai itu setelah selesai. Okta Nuryani, tugas 2-nya. Nah ini malah tugas 1 yang dibawa ke sini. Ini tugas 1 nih. Ya. Ini tugas 1, ini salah ini nih kayaknya. Ini rangkuman jurnal. Di rangkuman jurnal itu ada di tugas 1. Ini tugas 1. Tugas 2 membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa-apa kalau emang tadi belum ngumpulin tugas 1 ya silahkan ya apa-apa. Ini silahkan dilanjut aja di tugas. Silahkan lanjut videonya di tugas 3 ya. Utuh ini. Ini tugas 2 dia. Tugas Okta Nuryani. Okta Nuryani salah kamar nih. Ini tugas 1. Rangkuman jurnal adalah tugas 1. Sementara tugas 2 membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Lanjut saja. Silahkan lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut tugas 3. Kutipan langsung tak langsungnya nanti bisa dicantumkan kembali di tugas atau berbarengan di tugas 2 boleh nggak apa-apa. Atau mau upload kembali boleh nih kalau ini. Silahkan kalau mau upload kembali. Silahkan kalau ini khusus ini ya, khusus karena emang belum ada, silahkan upload kembali tugas 2 membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Khusus Okta nih, karena Okta itu tugas itu Okta. Satu, kemudian media. Nah, ini tugas 1 lagi nih media. Jadi dia 2 kali ngerjain ya. Kutipan langsung tak langsungnya malah nggak ada nih. Tugas 1 ini. Tugas 2 belum berarti. Tugas 1, tugas 2 belum. Silahkan upload kembali membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh aja buatnya, nggak usah terlalu ini, nggak masalah. Belum di save ya. Ini dia revisi. Tugas 2 punya Ramdhani.
Ini udah benar ya, sudah. Nah, ini kutipan langsung nih, membuat langsung kutipan tak langsung dengan menggunakan bahasa praprasa sendiri. Oke, berarti sudah oke nih punya Ramdhani nih. Lanjut ya, lanjut di tugas 3. Oke, punya Ramdhani. Oke, berarti lanjut tugas 3 ya. Tugas 3. Ramdhani. Karir Ruth nih, punya Ruth. Kutipan langsung dan tak langsung. Ini biasanya government ini muncul, oh dia dibalik langsung, oke. Gak apa-apa. Ini punya Ruth udah oke nih. Karir Ruth Jen. Oke, lanjut tugas 3. Tugas 3 punya Eli. Nih, Eli ini pakai doknya kayaknya dok yang lama nih. Ini docs ya. Kalau doc ini berarti ini Office 2000 berapa ya? 2010 kali ini. Karena masih ini bukan docx ya. Jadi kalau ngebukanya harus menggunakan ini. Menggunakan yang lain. Oke, ini saya save as aja. Save as. Ya, doknya ada ini banget nih. Dok tahun tua nih. Ini punya Eli Mina ini. Eli Mina ini. Nah, ini doknya dok ini banget. Biarin deh, saya simpan ke situ aja. Sesuaiin, takut nanti laptopnya dia nggak support. Berarti lanjut tugas 3. Tugas 3. Ini punya Reni Silviani. Tak langsung. Oke. Kita sampai jam 10.15 ya. Iya, bentar lagi nih. Ini punya siapa tadi? Si ini siapa? Reni punya Reni. Ini Reni. Reni berarti lanjut ya, lanjut tugas 3. Reni. Oke. Kemudian Sophie. Oh, ini contohnya banyak banget. Ini mana yang merupakan langsung tak langsung ya? Ini gabungan ini. Harusnya satu-satu aja nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Nanti kan lebih banyak implementasinya langsung di tugas 3 ya, karena udah langsung jurnal. Lanjut tugas 3. Lanjut tugas 3. Oke. Sophie.
Yang tadi ada perbaikan 2 orang ya nanti 1 aja. Nah ini kebiasaan nih, saya minta ngirimnya dalam bentuk ini teh susah. Ini nggak tahu saya siapa yang diambil. Saya nggak bisa komen juga di sini. Lanjut tugas 3. File dikirim harus bentuk Word. Ini kayaknya yang PDF cuma 2 orang tadi. Judulnya di bab 1 nyambung nggak? Tadi si orangnya sama nggak nih? Sylvia juga nggak tadi? Yang judulnya ini. Ini Sylvia juga nggak? Nah benar, berarti memang nggak ini. Ini berarti harus perbaiki dulu tugas 1 nih. Karena yang Word cuma dia doang kan. Oke. Ini berarti saya bilang pastikan tugas 1 sudah benar. Revisi judul dulu. Sesuaikan dengan prodi manajemen. Setelah judul oke, baru lanjut tugas 3. Pastikan file dalam bentuk Word. Ini judul tugas 1. Tidak di ACC. Silahkan segera ganti dengan judul yang berhubungan dengan prodi manajemen. Sedangkan fokusnya bebas, boleh manajemen SDM, boleh manajemen, boleh keuangan, boleh marketing atau strategi. Silahkan disesuaikan. Ini saya uploadnya 2 nih kalau gini. Ini sama yang ini. Itu tugas 1-nya. Upload 2 juga sama tugas yang pertama dia. Nah, oke. Sylvia. Terus punya Siti Nur Aliyah. Dipanggil langsung, langsung. Oke ya, Siti Aliyah. Siti Nur Aliyah. Siti Nur Aliyah. Lanjut tugas 3. Siti Nur Aliyah. Terus punya Jahrotul. Oke, punya Jahrotul.
Lanjut ya, tugas 3. Jahrotul Munawaroh. Jahrotul Munawaroh. Oke. Kemudian belum juga nih. Punya Mutiara. Mutiara. Simpel banget nih ngambil sampelnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti diimplementasi di tugas 3-nya sudah utuh jadi jurnal. Oke, nggak apa-apa. Mutiara silahkan bisa lanjut ya. Lanjut tugas. Lanjut tugas 3. Mutiara. Oke, udah semua ya. Oke. Oke, dan mau semua. Nah, oke, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, itu sudah ya yang berhubungan dengan yang menjadi tugas 1 dan tugas 2 sudah final, sudah teman-teman selesaikan. Nah, cuma teman-teman pastikan nanti ketika misalnya teman-teman berhubungan dengan tugasnya, nah teman-teman silahkan bisa nih yang contoh artikel ilmiah yang punyanya UT. Nanti template-nya pakai ini ya, template-nya ya. Template-nya pakai ini. Teman-teman nanti bisa diinikan kembali nih template-nya. Ini contoh template yang dari UT yang berhubungan dengan contoh artikel ilmiah yang bisa teman-teman padukan di situ. Saya inikan ke grup WhatsApp ya. Nah, ini grup WhatsApp-nya. Teman-teman ada yang kendala ya, tidak bisa gabung ya. Bisa gabung ya, segala macam nggak apa-apa. Nanti rekamannya akan saya kirim di grup ya. Nah, ini tadi saya bilang ke teman-teman, ini contoh template ya. Template-nya karir punya UT. Nah, berikut saya kirimkan ya, saya kirimkan template karir dari UT yang sesuai panduan itu. Huruf segala macam disesuaikan ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai panduan dari UT ya nggak bisa. Itu yang berhubungan dengan tugasnya ada saya kirim juga. Pastikan seperti ini nih teman-teman. Nah kalau ini pakainya dipakai angka nih. Kalau misalnya kualitatif enggak sih. Ini sampai dengan 14 lembar. Saya sih biasanya 8 sampai 10 lembar tuh udah worth it lah. Tinggal ini aja. Baik, sampai sini silakan teman-teman ada pertanyaan atau sharing, silakan dipersilakan. Minta ini ya sama teman-teman ya sebelum kita tutup ya. Teman-teman nanti kita absen dulu ya biar nanti teman-teman bisa ini. Ada yang chat obrolan atau enggak ada? Minta ini on cam teman-teman kita absen dulu. Nanti buat laporan. Silakan minta tolong on cam biar bisa ini semua. Pak, tanya Pak. Boleh silakan jika ada pertanyaan dulu dipersilakan. Pak, kalau abstrak tuh harus buat bahasa Inggrisnya juga atau bahasa Indonesianya aja? Ada abstrak ya, boleh dua-duanya sih kalau abstrak. Jadi teman-teman nanti bisa lakukan ya kalau di abstrak itu biasanya bahasa Indonesia dulu, setelah bahasa Indonesia baru translate aja di bawahnya. Jadi ada dua ya, boleh. Nanti abstrak kalau misalnya, Pak saya bingung pakai bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa, malah masih tugas 2, nggak masalah. Pak, abstrak tuh biasa dibuat setelah jurnalnya selesai ya? Atau abstrak dulu? Setelah jurnal selesai, itu kan di bab 3, di tugas 3 itu semua itu. Kayaknya jurnalnya udah mulai ini, nggak apa-apa, nanti ada komen, ada apa. Abstrak belakangan nggak apa-apa, di tugas 4 nggak apa-apa. Oh iya Pak. Kalau masih bingung ya.
Karena kan dalamnya kan bener-bener semua. Makanya saya tadi pastikan ke teman-teman, kalau teman-teman judulnya terlalu panjang, terlalu menyita waktu, saya nanya, sanggup enggak gitu kan. Karena kenapa? Karena karir ini kan mata kuliahnya adalah mata kuliah non SKS ya. Teman-teman kan ini sebagai persyaratan untuk teman-teman melaksanakan tugas akhir program. Kalau misalnya teman-teman waktunya tersita dengan habis, kasihan gitu loh. Jadi waktu teman-teman capek sendiri. Gitu. Itu sih. Jadi saya pengen bantu teman-teman biar teman-teman juga nggak bisa selesai tepat waktu gitu loh. Jadi nggak, karena waktunya mepet sampai dengan bulan Juni itu. Juni biasanya itu pertengahan sampai akhir Juni itu biasanya. Gitu. Kekejar apa enggak gitu. Sekarang udah awal bulan Mei, berarti punya waktu sebulan setengah gitu. Itu sih. Kalau teman-teman masih ini gitu. Monggo yang bisa on cam, udah on cam semua, biar saya itu dulu, saya SS. Tombol kehadiran bisa teman-teman itu nggak? Bisa teman-teman diklik nggak? Oke, ini nggak ada lagi nih yang bisa on cam nih. Ini 3 orang belum bisa on cam nih. Mutiara, terus sama Freddy ya, sama Nidia. Nggak bisa ya? Oke, kita ambil ya pertama ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Nah, saya kirim ke grup dulu. Ini halaman keduanya enggak ini ya? Oke. Tuh, ada anaknya suruh selfie katanya. Biar kelihatan bisa kuliahnya lebih awal gitu. Oke. Ini kok jadi 3 halaman ya? Tadi halamannya cuma 1 halaman, jadi 3 halaman. Oh, nanti buktinya saya record nanti. Saya laporkan ke laporan. 1, ini halaman 1. Kemudian ini halaman 2. 3 halaman nih, jadi 3 halaman nih. Tadi soalnya yang makainya banyak kali ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Lebih lanjut nanti kita bisa berdiskusi via WhatsApp ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Kita akhiri ya pertemuan tutorial webinar kita yang kedua ya. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktunya ya untuk sharingnya. Teman-teman tetap bersemangat ya untuk menyelesaikan tugas karirnya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, silahkan teman-teman, sudah saya sediakan grup ya. Sudah saya sediakan grup WhatsApp, teman-teman bisa berkomentar di situ. Tidak usah takut, tidak usah apapun ya, silahkan di situ aja biar nanti komentarnya segera saya balas di grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Terima kasih. Sukses selalu ya buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.